Selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk memahami surah Ali Imran ayat 24. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa di sini saya bukan mau memberikan tafsiran atas surah Ali Imran ke-24. Sama sekali bukan. Saya hanya berusaha mengajak Anda untuk memahami surah tersebut, ya. Pertama-tama mari kita coba melihat dan membaca wahyu Allah dalam surah Ali Imran ayat 24. Tertulis begini. Demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja, dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan, ya, umat Islam yakin ini merupakan wahyu Allah yang disampaikan Allah kepada Muhammad. Itu. Nah, jadi yang tertulis ini merupakan kalimatullah. Hanya Muhammad yang menerimanya. Begitu, ya. Nah, jadi itu. Pertama, sekarang kita coba mengkritisi siapa yang dimaksud dengan mereka ini, ya. Kalau kita merujuk kepada ayat sebelumnya, di sana tampak bahwa yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang Yahudi, ya. Nah, itu. Jadi orang Yahudi itu mengatakan api neraka tidak akan menyentuh kami dan seterusnya. Nah, untuk memahami konteks turunnya wahyu ini, saya coba membayangkan begini. Setidak-tidaknya ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama, ya. Jadi suatu hari, ya, ada orang Yahudi ketemu dengan pengikut Muhammad, lalu dia berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Dan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan ketika Allah ini mendengar, Allah ini merasa cemas karena takut dia pengikut Muhammad itu meninggalkan Muhammad. Nah, karena itulah buru-buru dia mencari Muhammad, dan ketika bertemu lalu disampaikanlah wahyu ini kepada Muhammad. Dia katakan, demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali itu. Lalu setelah Muhammad menerima, disampaikanlah kepada pengikutnya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada nih orang Yahudi ketemu dengan pengikut Muhammad, lalu dia berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami. Dan kebetulan itu didengar oleh Muhammad, sehingga Muhammad ketika mendengar itu, Muhammadnya kejang-kejang seperti sakit ayan. Itu. Dia kejang-kejang gitu, mulut berbusa. Baru setelah dia sadar, dia susutlah kalimat ini. Lalu disampaikan kepada umatnya dan dia katakan, inilah wahyu Allah ketika roh Allah turun ke saya sehingga saya kejang-kejang dan saya mendapatkan wahyu ini. Ini kemungkinan kedua. Mana yang benar? Silahkan Anda bayangkan sendiri, ya. Nah, tetapi di sini saya mau mengajak Anda untuk coba melihat teks ini secara kritis, ya. Yang pertama, benarkah ada orang Yahudi berkata demikian? Itu. Benarkah? Kalaupun ada, kapan itu dikatakan? Pada waktu apa itu dikatakan? Apakah waktu serius atau waktu santai? Itu. Mana buktinya? Bisakah dibuktikan? Itu. Pertanyaan berikut, orang Yahudi mana yang berkata demikian? Apakah dia itu ulama
ataukah dia itu ahli Taurat, atau awam biasa? Apakah dia itu orang tua, orang dewasa, atau anak-anak? Itu. Jadi di sini tampak wahyu Allah ini tidaklah jelas, ya. Dan ini sekaligus mau membuktikan bahwa wahyu Allah ini sulit, tidak bisa diverifikasi. Itu. Karena hanya Muhammad yang tahu. Itu ya. Berikut, benarkah agama Yahudi mengajarkan demikian? Karena apa? Karena seolah-olah ya para pengikut Muhammad waktu itu memahami seolah-olah itulah ajaran agama Yahudi. Tapi pertanyaannya, benarkah agama Yahudi mengajarkan demikian? Kalaupun benar, ada di mana? Di kitab apa agama Yahudi mengajarkan itu? Jelas sama sekali tidak ada. Ya. Jadi di sini tampak jelas wahyu Allah ini memanglah tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi. Nah, dari uraian di atas kita sampai pada beberapa catatan kecil ya. Nah, pertama, Allah Islam ini dia tidak punya tugas lain selain menanggapi celoteh remeh orang-orang yang tidak jelas. Jangan-jangan omongan anak kecil pun ya ditanggapi. Ya, jangan sampai yang mengucap itu anak kecil. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Yang berikut, yang kedua, Allah Islam ini bisanya tuh hanya ngomong tapi tanpa dasar, tanpa bukti, alias ngomong ngawur. Itu. Yang ketiga, Allah Islam ini tukang fitnah. Karena bisa saja itu tidak ada, tetapi Allahnya itu merekayasa menjadi ada. Ya. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab yang tidak jelas. Ya, wahyu Allah itu tidak jelas. Nah, dari sinilah kita bisa bertanya, benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Kalau kami menyatakan Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Sekian dan terima kasih.